Menurut keyakinan umat Hindu Bali, pelinggih indera blaka merupakan penjaga gaib untuk menetralisir unsur negatif di lahan rumah. Pelinggih ini berada di luar pekarangan, namun masih dalam posisi menempel di area rumah, dan biasanya dibangun di sisi tembok penyangga rumah. Pelinggih berbentuk padma capah berukuran kecil ini merupakan tempat pemujaan terhadap Sang Hyang Indra Blaka. Menurut penuturan budayawan I Gede Anom Ranuare, pelinggih Indra Blaka ini dominan dibuat sebagai penangkal untuk memerangi hal-hal yang bersifat negatif. Contohnya, rumah numbak rurung atau posisi pintu rumah berada di ujung jalan. Jika tidak ada pelinggih indera blaka, hal-hal yang bersifat kasat mata bisa mengakibatkan bahaya bagi pemilik rumah. Nah, padma yang dibuat biasanya dominan dibuat padma capah. Padma capah yang difungsikan untuk indera blaka. Nah, kalau kita berbicara indera itu kepada organ tubuh, indera itu identik dengan mata. Kalau kita kembali kepada dewa-dewa, Indra adalah dewa perang. Sedangkan balaka itu berasal dari dua kata bala dan ika. Itu bisa dibaca baleka atau balaka gitu. Kalau bala itu adalah artinya pasukan atau sebuah masyarakat, bala ya, ika itu. Ya, bala ika itu adalah pasukan itu. Atau pasukan lah, bisa gitu. Ika itu bisa K itu bisa diartikan seperti itu. Sedangkan Indra itu adalah penglihatan dewa Indra. Ini adalah pasukan dewa Indra, dewa perang. Nah, kenapa kita berpikir dengan dewa perang? Kenapa itu disebut Indra? Nah, artinya pelinggih indera blaka ini dominan dibuat untuk penangkal, atau boleh dikatakan dari lalu lintas, boleh dikatakan sejenis membuat rambu-rambu lalu lintas. Contoh, umpamanya ada rumah numbak rurung gitu ya. Kebetulan rumahnya itu, pintu masuknya itu pas ujung jalan. Nah, di sini di pinggiran pintu itu pasti dibikinkan indera blaka. Untuk apa? Untuk memerangi hal-hal negatif. Memerangi hal-hal yang bersifat negatif, karena secara logika kalau tidak diisi rambu-rambu di sana, kemungkinan mobil atau sepeda motor dan apa yang sifatnya masih kasat mata bisa saja membuat satu bahaya bagi pemilik rumah yang kebetulan rumahnya ada di ujung jalan. Demikian juga dengan ada numbak gelinjingan gitu, parit. Kalau parit memang apalagi selokan. Nah, ini memang risikonya sangat tinggi. Nah, dengan adanya indera blaka ini sebagai sebuah peringatan atau pengingat kepada siapa yang memiliki tempat itu, hal-hal yang mungkin akan bisa membahayakan areal atau tempat itu bisa dikontrol setiap hari. Contoh saja, numbak gelinjingan. Nah, kalau yang memang pas tempatnya itu kena ujung dari selokan itu. Nah, di sana jelas itu adalah rumah itu atau batasan tembok itu adalah sebagai media datangnya jalannya air ketika air bah. Nah, ini perlu dibersihkan setiap hari untuk menghindari terjadinya genangan-genangan di sana, sampah yang menumpuk atau hal-hal lain yang bisa menghambat jalannya air. Nah, itu fungsi secara kita secara logika bisa kita tarik kesimpulan seperti itu. Demikian juga dengan numbak jalan, numbak rurung, itu istilah dalam sastra disebut numbak rurung. Dan ada tempat-tempat lain yang mungkin damping seme dan sebagainya itu juga nanti akan sebagai mengkantar roh-roh yang bersifat negatif ke tempat itu. Nah, itulah fungsi indera itu mata itu harus jeli melihat situasi. Indera gitu.
maka harus jeli melihat situasi dan menyikapi bala yang ada. Iya, makanya indera bala ika gitu. Nah, inilah bagaimana kita bisa dengan jeli menyikapi tempat itu ketika itu tumbak rurung, ketika itu tumbak gelinjingan, hal-hal apa yang bisa membahayakan terhadap tempat itu. Itulah harus jeli diperhatikan. Jangan kita terkebur, jangan kita seenaknya begitu saja. Nah, ini yang akan mengundang bahaya dari keluarga itu sendiri. Nah, ini fungsi secara logikanya seperti itu. Kalau kita berbicara secara spiritual, pasti jelas itu sebagai penangkal roh-roh jahat, gitu kan. Artinya ada apalah anjel-anjel lah, ada yang disebut tangan-tangan dan juga yang lain. Ya, ini tetap kita akan bermain di tat, sat dan satpat. Ya. Tatwa itu dibikinkan satwa, satwa itu diisi tatwa gitu. Nah, filosofi dengan mitologi ini tidak bisa dipisahkan, karena mitologi ada itu diisi filosofi. Untuk mengembangkan filosofi dibuatkan mitologi gitu. Makanya inilah, karena pemahaman masyarakat, level pemahaman masyarakat terhadap filosofi tidak semua sama. Makanya ada yang mungkin bisa secara wawancara, bisa secara pedharma wacana, dan mungkin bisa menerima tatwa itu, filosofi itu melalui mitologi. Nah, ini yang menyebabkan setiap pelinggih, setiap bangunan pasti ada mitologinya yang tidak lepas dari tatwa atau filsafat, filosofi secara logika. Nah, ini perlu kita ke depan itu harus berbicara, pada zaman sekarang ini adalah zaman sains. Kita bagaimana kita bisa mengungkap mitologi itu melalui logika dan sains yang ada. Semuanya logis kok. Ketika kita mampu dengan indera belaka, dengan cerdik, dengan lihai, dengan cekatan melihat duduk permasalahan yang ada. Nah, mungkin itu fungsi dari pelinggih indera belaka. Secara logika adalah kita dituntut untuk jeli dan melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Secara spiritual adalah untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat negatif. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diakhiri dengan Rama Santi. Om Santi Santi.